Oke, bertemu lagi dengan saya Nawa. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa ya? Oke, mari kita lihat apa yang mau kita bahas. Oke, uh, ya, ada ikan, kemudian ada udang. Ya, udang air tawar atau udang kolam ya, udang kali. Oke. Gimana caranya? Nah, kali ini kita akan membahas alatnya untuk menangkap uh, udang dan ikan tersebut. Seperti apa alatnya? Mari kita lihat. Oke, jadi ini adalah alatnya ya. Jadi bubu udang dan ikan model payung. Ya, kalau dibuka seperti ini bentuknya. Ini yang dilipat dalam kondisi dilipat. Nah, ini sengaja saya lipat kemudian saya jemur karena tadi pagi itu dipakai untuk menangkap udang dan ikan yang tadi saya lihatkan tadi. Ini adalah perangkap atau bubu model payung dengan 8 lubang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak. Ada yang 4 lubang, 6 lubang, kemudian ada yang 10 lubang. Nah, ini kebetulan saya pakai yang 8 lubang. Di sini ada 3 jenis ya. 3 jenis atau 3 apa ya? 3 kualitas, 3 beda kualitas. Jadi ada kualitasnya berbeda-beda. Ini yang pertama. Kita lihat. Dia lubangnya lebih tinggi dari dasarnya. Kemudian yang berikutnya dia agak rendah dari dasarnya ya, agak rendah dari dasarnya. Kemudian yang berikutnya lagi, nah, yang ini dia begitu rendah di bagian bawahnya, mepet ya, mepet. Nah, ini harganya bervariatif. Kalau kita cari di toko online ya, di online shop itu bervariatif. Nah, ini kebetulan saya beli di kisaran 24 sampai 25. Nah, ini harganya berbeda-beda meskipun dari satu toko, kualitasnya yang berbeda-beda. Ini yang paling menurut saya dari 3 ini yang paling lumayan agak presisi atau agak rapi. Kemudian yang kedua yang ini juga agak rapi. Kemudian yang ketiga yang paling murah di sini di antara 3 ini yang harganya 24.000 satunya. Nah, ini finishingnya menurut saya kurang rapi. Lubangnya banyak yang tidak simetris ya. Nah, kemudian apa ini namanya? Ya, lubangnya ini banyak yang kebuka lebar, jadi ikan banyak yang keluar masuk. Ini sengaja saya jemur karena habis dipakai. Kemudian nanti setelah kering akan saya pakai lagi supaya lebih awet ya. Kemudian mungkin kalau di air laut ya, di air laut ini ada yang semacam ini, itu namanya pintur ya. Itu untuk menangkap kepiting ya, untuk menangkap kepiting namanya pintur, bentuknya kotak, ada juga yang bulat, hampir sama. Kalau di daerah pesisir itu sering dipakai untuk menangkap kepiting. Nah, kalau ini dipakai untuk menangkap kepiting bisa masuk, bisa, hanya saja pasti ini hancur karena ini kain ya. Kalau yang dipakai untuk nangkap kepiting atau pintur itu biasanya bahannya dari jaring troll ya, jaring troll. Kalau ini kan dari kain, jadi kalau dipakai untuk nangkap kepiting yang jelas hancur.
Ini juga kadang ada kepiting kepiting kolam itu yang kecil-kecil atau ketam ya. Kalau bahasa lain mungkin ada yang bilang nyebutnya yuyu itu. Nah, ini ada beberapa yang bolong, rusak karena contohnya mana ya? Ada yang sobek di ujungnya karena ada ketam yang masuk nanti. Nah, ini contohnya nih. Ini saya tembel nih. Kemudian di bawahnya ada nggak? Nah, ini kelihatan nggak nih? Ini kan saya tembel. Nah, ini ketam aja rusak, apalagi kalau kepiting. Nah, ini jadi nggak recommended. Yang berikutnya ini bahannya besi, kalau di air asin jelas nggak bisa ya. Nah, artinya cepat rusak. Ini nggak recommended kalau di air asin. Ini khusus untuk air tawar. Apalagi ya, kemudian apa aja yang bisa ditangkap menggunakan alat ini ya. Tadi yang saya perlihatkan tadi ada ikan, kemudian ada udang ya, sesuai namanya. Oke, sesuai namanya ada. Kalau ini kan kalau di toko online namanya jaring ikan dan udang, model payung. Jadi yang bisa ditangkap menggunakan ini ya, udang, ikan, kemudian belut juga bisa. Beberapa kali saya dapat belut. Kemudian bulus ya, bulus bisa. Kemarin berapa kali saya dapat bulus masuk ke sini, ada 4 kali saya dapat bulus. Bulus itu apa ya nama lainnya? Labi-labi ya, labi-labi. Bisa juga menggunakan ini. Kalau ikan gabus belum pernah ada yang masuk. Kalau ikan lele sering, ikan lele bisa. Mungkin cukup dulu. Nah, nanti ada tips dan trik cara menggunakan atau memasang bubu ini di video selanjutnya. Nantikan di channel saya di video selanjutnya. Saya akan mengunggah bagaimana tips dan trik cara menggunakan bubu ini, karena dari kita dapat itu harus ada yang beberapa yang dirubah, tidak bisa langsung dipakai ya kalau saya sih. Jadi untuk menggunakan supaya dia lebih optimal itu ada beberapa yang harus dirubah, harus dibenahi. Nah, salah satunya penambahan tempat pakan. Kalau di sini ini sudah ada tempat pakannya nih di dasarnya ya, cuman saya gunakan tempat pakan tambahan. Itu ada tujuannya. Nah, nanti di tips dan trik akan saya bahas. Kemudian nanti menangani yang ini, yang bubu yang kurang presisi, gimana caranya supaya dia lebih bisa presisi biar lebih optimal. Meskipun dengan harga murah, kita bisa menggunakannya hampir menyamai dengan yang harga yang lumayan ya, menurut saya lebih tinggi daripada yang ketiganya ini. Demikian, terima kasih. Bertemu lagi nanti di video selanjutnya di tips dan trik cara menggunakan bubu model payung. Terima kasih. Wassalam.